Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, semakin menarik saja pembicaraan kita tentang tema ini, yaitu sumber dan kaidah hukum Islam. Ya. Ini tadi kita sempat terpotong, ada satu contoh yang ingin saya sampaikan, yaitu kalau kita sholat, ya, kita sudah takbiratul ihram dan sambil angkat tangan. Ya. Karena sunat salat juga angkat tangan. Nah, jadi kita jadi imam, kita angkat tangan Allahu Akbar. Tapi ternyata niat kita ini bukan niat solat yang sedang dilakukan ini, tapi niat solat lain. Nah, katakanlah misalnya sekarang kita sedang lakukan solat zuhur, tapi niatnya solat asar, kan? Usolli fardhal asri, kan? Padahal solat yang sedang kita lakukan itu solat zuhur. Nah, supaya jamaah di belakang itu jangan timbul pemahaman yang salah, akhirnya kita ketika takbir yang kedua kali untuk memperbarui niat itu, ya, itu kita takbirnya tidak angkat tangan. Ya. Kalau tadi awal angkat Allahu Akbar, taruh sini. Nah, kemudian kita takbir sekali lagi untuk mengesahkan sholat yang kesana Allahu Akbar. Ya. Tapi yang di belakang kita tuh nggak tahu kita mengucap takbir atau mengangkat tangan. Nah, itu secara kawaid masuk nggak? Contoh tadi. Kalau itu dilakukan oleh imam, itu nggak boleh. Nggak boleh? Karena sholatnya udah batal kan. Yang sebelumnya berarti yang takbir pertama nggak sah. Nggak sah, yang pertama nggak sah. Itu kalau imam melakukan kan bermasalah di belakang. Kalau imam tidak sah sholat, berjalan nggak sah juga. Oke, jadi? Nah, itu masalah kalau imam. Tapi kalau makmum, itu memang diperintahkan seperti itu. Karena saya teringat sebuah hadis Nabi, disebut dalam kitab Fatwal Kubra, saya tidak teringat lagi. Itu kasus orang berhadas. Orang berhadas kan pegang di sini. Kenapa pegang di sini? Jadi supaya orang berhadas dalam berjamaah, kita akan keluar dari jamaah, dari shaf. Jadi supaya jangan menimbulkan fitnah, ya kan? Jangan menimbulkan fitnah. Jadi disunatkan untuk pegang hidung, karena pada masa itu kemungkinan pegang hidung itu bisa dipahami oleh jamaah kita. Hari ini nggak mesti pegang hidung. Kalau hari ini jamaah nggak paham tentang pegang hidung berarti berhadas, ya nggak usah dipegang. Jadi jangan aneh pula, nggak ada apa ini. Pada masa Nabi itu dianggap pegang hidung itu dianggap itu, dianggap itu tanda berhadas. Betul. Nah, jadi itu memang sangat dianjurkan sehingga tidak menimbulkan daripada. Jadi yang seperti ini. Kalau kita kembali kepada kawaid fiqh yang 5 tadi, itu kan bisa misalnya masuk dalam ad-daruratu yuzal, karena dalam kaidah masuk dalam al-hajat. Ya kan? Jadi al-hajat yuzalatu pada tempat darurat. Jadi itu penting, perlu. Ya kan? Jadi yang kasus tadi saya bilang tadi, imam nggak boleh lah. Jadi bidang salat orang, batal salat makmum nanti. Jadi harus jelaskan saya batal salat. Itu. Tapi kalau makmum ya memang perlu, biar orang tidak menimbulkan salah paham kenapa ini lagi salat dia keluar. Itu lebih baik kalau kita merujuk kepada kasus tadi. Ya. Berarti solusinya apakah harus angkat tangan juga supaya makmum ikut? Angkat tangan gitu? Iya, yang namanya angkat tangan itu kan cuma sunat hukumnya. Okay. Kalau kita angkat tangan justru bermasalah orang, apa takbir banyak-banyak kali ini. Ya, makanya saya bilang tadi, jadi tidak perlu takbir, nggak perlu angkat tangan. Nggak perlu angkat tangan, nggak perlu angkat, karena angkat tangan tadi sunat, dan kalau kita angkat tangan bisa menimbulkan persoalan kepada makmum lain. Ini yang disebut tadi al-hajat yunzalu fi manzilatil darurah. Berarti tetap saja kalau berbeda niat seperti itu, imam harus takbir yang kedua. Iya. Takbir pertama tadi salah. Iya. Tetapi takbir imam ini tidak mesti diketahui oleh makmum. Kalau imam ya, kalau makmum sudah harus diketahui. Karena jangan sempat si makmum mengikuti salat orang tidak sah. Kan sebelum pada takbir yang pertama dia ikut kan pada waktu takbir pertama. Iya. Kalau pada saat itu dia ikut, berarti dia ikut orang salat tidak sah.
Nah, jadi harus tahu. Tapi beda kasus kalau makmum. Karena makmum tidak ada orang yang mengikutinya ya. Iya, baik. Jadi kalau makmum lain. Bahkan justru yang tadi angkat tangan pada makmum tadi jadi sunat, justru sekarang lebih sunat tidak diangkat. Karena jangan menimbulkan kesalahpahaman fitnah dari makmum, dari staf-staf yang lain, dari kawan-kawan yang lain. Justru sunatnya tidak mengangkat tangan Bagi makmum tuh. bagi makmum itu. Karena kalau mengangkat tangan masalah nanti. Ya. Baik, ini ada satu hal yang memang perlu disampaikan juga berkaitan dengan tema ini ya. Ini kalau pembahasan Imam Nawawi sebutkan fa innal iqtida wal amal innama yakunu bil ahadits as-sahihah wa aqwalil ulama wa la yaltafitu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Sesungguhnya yang diikuti yang diamalkan itu hanyalah sesuatu yang berdasarkan kepada hadis sahih dan perkataan para ulama dan tidak berpaling kepada muhdatsatil awam. Ya, perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan oleh orang awam wa ghairihim dan juga selain mereka ya, selain orang awam wa jahalatihim dan kebodohan mereka. Nah, di sini disebutkan oleh beliau berkaitan dengan makruhnya kita mengusap dan mencium kuburan. Ya, dari Imam Nawawi. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab bab Sifatul Hajj, beliau katakan bahwa pertama sekali far'unnya la yajuzu ayyutafa biqabri sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu ilsaq, dan seterusnya kita terjemah saja, tidak boleh melakukan tawaf di kuburan Nabi, makruh untuk menyandarkan punggung perut pada dinding kubur. Dan ini perkataan dari Abu Abdillah Al-Halimi dan selainnya. Mereka mengatakan makruh mengusap kubur itu dengan tangan dan mencium, dan takbilnya mencium ya. Ya, takbil mencium. Mengecup. Ya, okey. Tetapi balil adamu ayyab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayati sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adab di kubur Nabi itulah jauh dari kubur sebagaimana jauhnya seseorang itu dari Nabi ketika Nabi masih hidup ya. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama ya. Wa atbaqu alaihi, nya perkataan wa atbaqu alaihi bagaimana nih? Inilah yang benar yang dikatakan oleh para ulama dan mereka telah sepakat ya kayaknya. Sepakat. Nah, bagaimana pandangan? Nah, dan beliau katakan di sini apa? Wala yakhtarra bi mukhalafati katsirina minal awam wa fi'lihim dzalik, dan seterusnya, dan teks tadi kita bacakan ya. Dan janganlah tertipu dengan penyelisihan kebanyakan dari orang awam dan perbuatan mereka, karena sesungguhnya yang diikuti dan amal itu hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama dan tidak berpaling kepada muhdatsul awam wa ghairihim dan seterusnya. Gimana tanggapan Pertama ingin kita luruskan bahwa perkataan Imam Syafi'i, bahkan bukan cuma Imam Syafi'i, ada pengikut-pengikut Imam Syafi'i lain, ulama-ulama lain yang juga semakna dengan itu. Itu konteksnya, ini supaya jangan disalah tafsirkan. Konteksnya bukan syirik. Bukan syirik, karena ini yang sering dibawa-bawa oleh orang-orang sebagian umat Islam hari ini di Aceh ataupun di Indonesia. Itu pernyataan Imam Syafi'i dibawa itu bahwa Imam Syafi'i mengatakan itu syirik, padahal itu enggak. Jadi itu bukan masalah syirik, itu masalah menghormati Nabi. Karena Nabi walaupun sudah meninggal, itu seperti masih hidup. Jadi kan tadi kan ada kata kuncinya adab itu kan. Adab. Ya, bagaimana kita beradab dengan Nabi pada masa hidup. Jadi demikian juga pada masa sudah wafat, karena Nabi itu hidup di kuburannya. Tapi beliau bahasakan di sini bahwa jauh dari posisi Nabi. Kita berhadapan di sini tidak juga terlalu dekat sampai macam-macam. Ya. Beliau di sini katakan bahwasanya adabnya itu adalah jauh dari kubur Nabi, sebagaimana jauh juga dari Nabi kalau sekiranya orang itu hadir ketika Saya ingin katakan begini tadi. Saya ingin katakan bahwa itu bukan masalah akidah, tapi itu masalah hukum. Jadi ya kembali kepada masalah adab. Imam Syafi'i mengatakan itu makruh. Makruh ya? Makruh. Nah, tadi beliau mengatakan itu makruh. Tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan dia untuk dia enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau bahasa baku itu bagaimana? Sepakat itu maksudnya sepakat itu bagaimana? Kan orang mengatakan sepakat itu kan tergantung yang mendakwakan sepakat itu. Sepakat nggak orang mengatakan sepakat itu? Itu persoalannya. Seperti orang mengatakan itu ijma. Tapi apakah mendakwa ijma itu ijma juga?
Okey. Nas Imam Syafi'i di situ bahwa beliau mengadakan Imam Nawawi. Imam Nawawi ya. Ya. Nas Imam Nawawi itu beliau mengatakan itu sepakat. Itu kan dakwah Imam Nawawi. Ya. Tapi apakah ulama lain menerima kesepakatan itu? Okey. Nah, itu kan masalah khilafiyah itu banyak sekali. Ada orang mengatakan ini ijma', tapi orang lain belum tentu menerima ijma' itu. Ada pada khilafiyah juga kan. Nah, jadi makanya kita menghormati pendapat Imam Nawawi. Kalau bagaimana Imam Nawawi itu ulama besar yang dianggap sangat pintar dalam mazhab Syafi'i, ini ulama mutakhirin ya, dari mazhab Syafi'i. Tapi banyak juga ulama-ulama lain yang mengatakan itu tidak apa-apa. Tapi intinya ingin kami sampaikan bahwa itu masalah adab dengan Nabi. Baik. Jadi bukan masalah akidah. Baik, para saya sudah memulakan. Ini karena mengingat waktu nih ya. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi kepada Syekhuna Abu Alizar yang telah jauh-jauh ya dari Aceh Selatan untuk bisa memberikan masukan informasi yang luar biasa berkaitan dengan tema kita, yaitu sumber dan kaidah hukum Islam pada kesempatan pagi hari ini. Kepada para pemirsa juga kita ucapkan terima kasih. Kepada Allah kita ucapkan mohon ampun, dan kepada pemirsa saya nyatakan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan di sini bahwa ada satu hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Pemirsa, kami mohon partisipasi Anda untuk mengirimkan SMS ke nomor 0813 18 18 3008. Saya ulang kembali ya, nomornya adalah kami mohon partisipasi Anda untuk mengirimkan SMS ke nomor 0813 18 18 3008 dengan menulis saya senang menonton Aceh TV karena ada acara Ustaz menjawab setiap Kamis sampai Minggu jam 9 pagi. Itu yang dituliskan, saya senang menonton Aceh TV karena ada acara Ustaz menjawab setiap Kamis sampai Minggu jam 9 pagi. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.